Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, seperti itu, Kak. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Ya, pakai mic Kak. Cek. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. walafiat luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis. Insyaallah. Tadi macet gak Kak di jalan Kak? Alhamdulillah nggak macet ya. Alhamdulillah gak macet. Alhamdulillah nggak macet. Lancar. Lancar ya. Sedikit mendung. Oh, sedikit mendung. Dengan cuaca khas Jakartanya. Masya Allah. Mungkin sekarang karena lagi pancaroba ya. Kadang-kadang agak nggak jelas gitu ya. Baik. Mungkin kakak untuk awalan bisa perkenalan dulu nih Kak. Kan ada pepatah kalau tak kenal maka Tak sayang. tak sayang ada. Maka biar kita bisa saling menyayangi. Masya Allah. Ya, Luar biasa. betul Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyapa ya teman-teman sekalian, baik yang hadir di sini dan juga yang ada di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ane ini lahir di Jawa Timur. Di sini ada yang lahir di Jawa? Boleh angkat tangan? Ada yang lahir di Jawa? Jawa. Ada yang lahir di Jawa Timur nggak? Adik-adik ada nggak adik-adik? Nggak ada. Lahir di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Nggak ada. Yang lahir di Banten? Banten. Yang lahir di ada. Oh, ada tuh, Banten. Satu. Oh, angkat tangan. Yang lahir di Jakarta ada? Jakarta, wah. Wah. Masya Allah, banyak. Berarti ini Betawi ya? Yang lahir di Jawa Barat ada nggak? Jawa Barat jangan ketukar sama Jakarta ya. Yang tadi lahir di Jakarta apa di Jawa Barat? Jakarta ya. Yang di Jawa Barat ada? Wah, Jawa Barat, satu. Jawa Barat. Tadi ada yang saya tanya nggak lahir, nggak ngacung, nggak lahir di mana itu? Ya, alhamdulillah ternyata paling banyak lahirnya Betawi. Nah ini jawara-jawara Betawi insya Allah. Waduh, Iya. tampang-tampangnya jawara semua nih. Oh iya, petenteng-petenteng semua itu. Waduh. Masya Allah. Jadi di sini saya lahir di Jawa Timur dulu di Surabaya. Kalau tahu ya, di Surabaya itu di ujung Jawa Timur yang dulu diinvasi sama Belanda ketika merdeka. Terus kemudian dari dari kecil itu sekolah di sekolah Islam. Pertama sekolah di madrasah ibtidaiyah ya. Terus kemudian lanjut ke pondok, terus kemudian melanjutkan SMA itu di Kairo, Mesir. Ya, jadi untuk SMA-nya dulu kakak ngambil di Mesir. Nah, adik-adik kalau mau sekolah SMA di Mesir enak. Kenapa? Karena nanti tidak akan belajar lagi biologi, kimia, ya. Ada yang benci matematika? Nggak ada ya, menyenangkan kan matematika? Gurunya aja galak. Nah, di sana tidak belajar hal-hal tersebut untuk SMA karena sudah fokus ke Sakofah Islam, ya. Ada yang mau ke Mesir? Oh, nggak ada. Oh, ada satu. Ke Mesir, Masya Allah. Ke Mesir ya, enak. Nanti nggak belajar matematika lagi. Wih. Enak nggak? Enak dong. Nah, terus untuk SMA melanjutkan di Mesir, kemudian kuliah pun melanjutkan di Mesir juga. Nah, itu untuk dulu saya mengambil pendidikannya, dan sekarang insya Allah kegiatan banyak di Bekasi atau Jabodetabek. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian yang nanti mau main ketemu sama saya bisa ke Bekasi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ngaji-ngaji. Nah, nanti kita mancing di sana banyak. Mancing. Belum bisa kan mancing? Ayo. Nanti saya ajarin. Oh, insya Allah. Oh, udah yang bisa. Masya Allah. Hati-hati nih nanti beli pancingan mahal dia. Nah, itu untuk kebanyakan agenda kakak di sana ya, di Bekasi dan Jabodetabek. Mungkin segitu awalan dari saya. Oke, siap. Masya Allah. Jadi Kak Syadat ini, beliau ini dari Al Azhar juga tadi, sama kayak Kak Burhan, bener ya? Iya, sama. Masya Allah. Jurusannya apa tuh Kak?
Untuk kuliah dulu ngambil jurusan hadis. Oh, jurusan Jurusan hadis. hadis. Di sini juga ada yang komen nih Kak dari YouTube. Ah. Katanya lahir Semarang. Oh, tadi kan Oh, ada yang Jawa Tengah Semarang. ya. Jawa Tengah tadi. Mantap, 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 Masya mantap. Allah, di Semarang Teman-teman lahir. kita Semarang ya, Hmm. semoga bisa main ke sini. Iya, Atau amin, nanti amin, mungkin amin. kita ngopi juga di sekolah mereka Siap, ya. ngopi bareng ya. Tangsel menyimak bersama Ananda. Wis, Masya Allah, Tangsel, Tangsel. Tangerang Selatan, Masya Allah. Cikupa, Kabupaten Tangerang nyimak. Wis, Jauh juga ya. Cikupa, Masya Allah luar biasa. Jadi banyak teman-teman kita ini Kak yang dari luar Jakarta yang sedang melihat kita nih Kak. Oke nih Kak, kita mungkin langsung aja nih Kak ke pembahasan kita nih Kak. Gimana sih Kak menjadi sang singa podium? Wow. Masya Allah. Apakah berubah jadi singa beneran? Enggak ya. Masya Allah. Adik-adik sekalian, kita bisa jadi singa nggak kira-kira? Jujur ya, bisa jadi singa nggak kira-kira? Bisa atau tidak? Enggak. Enggak. Tapi di TikTok kan banyak tuh. Wah. Nah, jadi berarti singa di sini bukan singa beneran, tapi yang diambil adalah sifat keberanian dari singa. Ya. Singa itu yang membedakan dia dengan kucing, sejak kecil aumannya sudah dilatih. Ya. Makanya yang keluar dari dia, kalau adik-adik cek YouTube itu bukan miau kan, tapi yang keluar adalah auman yang kecil. Ya. Au tapi kecil. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang membedakan singa sama kucing. Nah, kalau kucing dia dari kecil lucu sampai gede juga agak-agak lucu. Nah, di sini sebetulnya yang ingin kita bahas adalah apakah kita sebagai generasi muda harus kritis dan juga menyuarakan kebenaran. Nah, itu yang pertama. Sebelum itu ya, alhamdulillah kita udah jadi pemuda muslim kan, yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasul itu adalah suri tauladan kita. Nah, pertama sebelum kita bahas pertanyaan tadi, kita harus sadar nih bahwasannya yang paling keren itu adalah Islam semata. Adik-adik di sini ada yang baca komik nggak? Khususnya komik Korea ada nggak? Jelek ya? Kamu bacanya komik apa? Komik Jepang. Emang paling bagus kan komik Jepang. Apalagi yang judulnya apa? Naruto. ROR itu apa ya? Aduh, itu kayaknya yang udah baru-baru nih. Itu yang baru. Kalau yang lama kan kayak Naruto itu yang mungkin Itu udah yang itu. baca itu udah kerja itu kayak. ini yang baru-baru. Kalau ROR judulnya apa itu? Oh iya, itu keren banget sih itu. Wih. Yang lain ada yang baca komik juga? Oh, ada lagi. Jujur ya, ada yang baca komik lagi? Yang gede-gede ada nggak yang gede-gede? Kalau nggak angkat tangan bohong. Wah, ini kakak baca juga ya? Jepang atau Korea? Oh, nggak dua-duanya. Komik apa tuh? Masya Allah. Tepuk tangannya buat akuna kita. Luar biasa. Nah, ini yang luar biasa ini. Bermanfaat ya. Anda yang baca komik lain kalah pokoknya lah. Siap. Nah, komik banyak kan. Terus kemudian berarti yang baca selain komik Jepang nggak ada ya di sini ya? Yang baca komik Korea ada nggak sini? Baca berarti kamu pernah baca? Pernah baca. Bagus nggak? Jelek ya? Artinya jelek, bagusan manga. Karena Jepang itu nomor 1 memang. Ya, cuma teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, jadi ternyata yang membaca komik itu bukan hanya anak-anak saja. Ya, kemarin viral ada tukang ojek, dia lagi narik tuh apa? Lagi kerja ya. Ya, lagi kerja, dia berhenti di lampu merah. Nah, di lampu merah itu kan lama. Ternyata dia buka HP. Apa yang dia buka? Dia baca komik ya, di lampu merah. Ya. Dan sebetulnya banyak orang-orang dewasa juga yang masih baca komik. Ya. Dan ini kita bicara data ya.
Untuk di Indonesia, komik yang tinggi lagi melejit sekarang itu adalah kebetulan komik Korea, ya. Walaupun memang fans yang paling solid adalah fans komik Jepang, ya, karena dia sudah lama dan komiknya bagus-bagus, ceritanya, gambar segala macam lah ya. Nah, yang menarik, aneh nih, kenapa kok orang dewasa itu suka baca komik? Dan genre komik yang paling disenangi oleh mereka, pertama, ya, itu adalah ketika terjadi action. Dan kedua yang paling disukai adalah terjadi reinkarnasi. Karena hidup lagi. Ya. Jadi dia mati, orang lemah, tiba-tiba bangkit lagi, dia punya kekuatan, ya. Karena yang sebelumnya orang biasa, dia mati, dia menjadi seorang, masuk ke jiwanya seorang ksatria. Nah, beberapa orang bikin studi kenapa mereka sudah dewasa tapi suka komik, karena hal tersebut menghibur diri mereka. Di kehidupan mereka itu lemah, miskin, tetapi kalau mereka baca komik, mereka melihat sosok yang punya kekuatan, ya, menjentikkan jari, harta langsung ada, ya, karena dia telah reinkarnasi menjadi seorang anak raja misalnya. Nah, adik-adik sekalian, ini fakta menarik, ya. Berarti apa? Bisa kita lihat bahwasannya masyarakat sekarang ini sedang kesusahan. Itu salah satu fakta. Dan kita bisa lihat ya, di sini ada yang tahu, ada yang pernah naik kereta wush nggak? Belum pernah ya. Sekali-kali mungkin bisa minta sama ibunya, ya. Ibu, ayah, aku mau lihat kereta wush dong, ya. Jadi kereta wush itu adalah kereta cepat, hampir seperti kereta yang dimiliki oleh Jepang, Shinkansen, tetapi rutenya pendek dari Jakarta sampai Bandung. Nah, kereta cepat itu namanya wush. Dulu tidak ada, baru dibangun oleh Bapak Jokowi. Nah, ketika dibangun ternyata orang kira efeknya bagus, transportasi cepat. Tapi kalau teman-teman lihat fakta gelapnya kereta tersebut, ya, dark informationnya tentang kereta tersebut ternyata sangat gelap. Pertama, seluruh sawah atau banyak sawah atau lahan yang dibebaskan untuk dipasang tiang dan juga jalur rel kereta cepat tersebut, ternyata banyak yang airnya tiba-tiba kering. Sumur-sumur yang dilewati rel itu kering, ya. Dulu kereta ini sama pemerintah mau dikasih ke perusahaan Jepang sebetulnya. Kalau Jepang bangun akan menjadi kereta yang keren, karena mereka udah pakar kan, udah bikin Shinkansen, ya. Cuma memang ternyata sama pemerintah itu diberikan kepada Cina, ya. Adik-adik tahu mainan made in China ya, gampang rusak. Ya. Alasannya lebih murah kalau Cina, tapi ternyata setelah sekarang dihitung ulang tetap mahal. Nah, dan sekarang yang naik itu sedikit. Kenapa? Karena kalau adik-adik mau beli tiket kereta itu harganya 200 sampai 300 ke Bandung. Sedangkan rakyat miskin itu pasti lebih sedikit daripada orang kaya. Dan yang kedua, kalaupun orang miskin mau naik kereta itu, mereka lebih milik naik mobil travel ya, kalau tahu ya, yang AC-nya nggak enak itu, ya. Ada mobil travel dari Jakarta sampai Bandung hanya membayarkan 100.000. Berarti kereta itu lebih mahal berapa ribu? Lebih mahal 200.000. Nah, jadi harusnya orang gede, orang dewasa itu kalau bikin sesuatu sudah menghitung terlebih dahulu manfaatnya seperti apa. Tapi kita lihat seakan-akan hitungan tersebut tidak ada. Ada kenalan saya, beliau pakar ya, pakar infrastruktur dan juga tenaga ahli pemerintah. Beliau menghitung kereta wush itu kalau dia di pembangunan itu habis 100 triliun. Pernah lihat duit 100 triliun nggak? Enggak. 100 juta?
100.000 pernah. Pernahnya 100.000 doang. Ya. Duit 100.000 itu bayangkan ada berapa? Ada 100 dikalikan 100 lagi. Dikalikan 100 lagi. Ya. Kurang lebih kalau ruangan ini hampir penuh lah. Nah, duitnya segede itu tuh. Sedangkan di waktu yang sama kalau 100 triliun itu ya dibuat untuk membiayai orang kuliah. Jadi adik-adik kalau tahu ya, yang mendesain Alfamart, sering masuk Alfamart, tempatnya rapi, bersih, ya. Kalau masuk tinggal beli, harganya jelas, pelayanannya bagus. Ada toko bagus kayak gitu dan toko yang lain ada namanya toko kelontong biasa. Tahu yang di warung-warung kan? Yang ngelayanin judes. Beli apa lu, Dek? Paling ngutang ya kan? Ya, edah bocah beli es mulu. Beda kan? Kenapa? Karena yang mendesain Alfamart itu adalah orang yang kuliah, yang dia belajar. Nah, beliau itu menghitung 100 triliun WUS ini kalau dipakai untuk pendidikan, kita ambil kasus misalnya di UGM ya. UGM itu mahasiswa biasanya butuh 100 juta sampai lulus. Pintar tuh dia. Kalau masuk apa misalnya bisa bikin mobil, mau apa bisa bikin komputer ya. Adik-adik misalnya ada yang kekurangan gizi, bisa dibuatkan menu nih. Kamu kalau makan ini selama sebulan sehat, kuat, tulangnya kokoh misalnya, bisa. Itu butuh 100 juta. Jadi kalau kereta ini dihapuskan dan duitnya dipakai buat orang belajar tadi, itu bisa menghasilkan berapa? 100 triliun dibagi 100 juta. Bisa menghasilkan 1.000 orang yang pendidikannya keren dan bisa bangun hal-hal yang lebih banyak lagi. Bisa bikin Indomaret, bisa bikin mall. Ya, menghasilkan 100 orang yang telah lulus dari kampus UGM namanya. Ini 100 alumni asli nih ya. Yeah. Nah, mereka belajar beneran. Nah, adik-adik, semua kenyamanan yang kita nikmati di dunia ini, kalau kita pergi ke Eropa ya, itu kita bisa minum langsung air dari keran yang ada di jalan-jalan. Terus kemudian kalau kita naik bis di sana, bisnya enak ya. Itu semua bukan karena teknologinya yang bagus, tetapi orang-orang yang mengatur negara itu memperhatikan hal tersebut dan mengambil keputusan saya mau rakyat saya hidupnya baik. Nah, kalau kita tidak mencontoh hal tersebut, tidak mengkritisi orang-orang yang berbuat salah, maka adik-adik jangan berharap ya, mungkin 10 tahun lagi kita bisa hidup nyaman. Bisa-bisa ya kita hidup mungkin 10 tahun lagi kita tidak punya tanah, bisa jadi. Ya, karena tanahnya sudah dijual kepada orang-orang asing. Ya. Nah, jadi kalau kita gede nanti harus mikirin tempat tinggal ya. Nah, kalau kita biarkan dikorupsi itu bisa kita tidak punya rumah. Nah, jadi wajib ya untuk masa depan kita harus kritis dan berani untuk mengkritisi orang-orang yang zolim, yang korupsi seperti itu. Nah, itu untuk alasan. Untuk caranya sebetulnya gampang. Ya, kita sudah belajar Islam, ya, dan kata Rasul, "Ballighu anni walau ayah." Jadi kalau ada anak teman kamu itu nyolong, ya kan harus kita kasih tahu, kamu nggak boleh nyolong. Ya. Nah, kalau tidak diingatkan maka dia akan berdosa. Nah, mungkin kayak gitu. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman. Jadi alasan kita harus bersuara itu karena kita nanti dizolimi terus gitu ya. Iya, akan dizolimin terus. Dizolimi terus. Nanti tadi kan kata Kak Syadat, duit kita nanti bakal diambilin terus karena dikorupsi ya kayak. Iya. Bayangin kalau misalnya kita diambilin terus duit-duitnya. Nanti misalkan teman-teman mau beli cilok misalkan, nggak bisa. Beli batagor misalkan. Di sini Lapar. ada yang suka cilok nggak? Wah, langsung angkat tangan. Ini fans cilok banyak sekali ini. Pecinta cilok. Ada yang jajannya selain cilok? Biasanya apa tuh jajannya tuh? Ada. Apa jajannya biasanya? Seblak. Heeh.
Cirang. Cireng. Apa? Papeda. Papeda. Wih, Wih. main-main ini. Luar Papeda, biasa ya papeda. ini papeda ini. Masya Allah. luar Berarti biasa. paling banyak cilok ya. Cilok satunya harganya berapa? Gope. Sama orang tua dikasih jatah jajan berapa? 20. Banyak juga ya. 20.000 per hari. Zaman sekarang banyak. Dulu kayaknya kalau Dulu dulu kakak itu dikasih cuma 2.000. wah, sama. Saya juga dulu Heeh. 2.000. Sekarang 20.000 ya. Ayo sekolah lagi yuk. Luar biasa 20.000. Nah, itu termasuk adik-adik. Jadi kalau kita biarkan pejabat yang ngorupsi duit negara, itu bisa jadi cilok itu nanti harganya bukan 500, tapi naik bisa jadi 5.000. Iya, bisa jadi itu. Jadi makin mahal. Jadi satu butirnya 5.000 gitu kok. Heeh. Waduh. Nah, mau nggak cireng naik? Mau betul cilok ya? Cilok. Mau nggak harga cilok naik? Nah, berarti kita harus mengkritisi orang-orang yang zolim. Masya Allah. Seperti itu. Nah, tapi kan kita udah tahu alasannya nih Kak. Kita harus bersuara. Iya. Kita harus mulai dari mana nih Kak? Untuk memulainya itu. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar terlebih dahulu ya. Adik-adik misalnya apa? Ada orang kalau ngambil duit boleh nggak kira-kira? Orang ada duit nih, nggak tahu punya siapa, diambil boleh nggak? Oh, boleh Pak. Ya. Oh, atau kita ganti. Ada uang di kotak amal, kita ambil boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu adalah apa? Adalah mencuri. Terus kemudian ada teman kita, terus kemudian kita pukul, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena ini ya parah nih ya. Berantem mulu ya. Karena hal tersebut adalah sebuah kezoliman. Nah, kita harus melarang para pejabat-pejabat kita, orang-orang yang mengambil uang-uang. Nah, itu harus kita teriaki. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Nah, itu semua memang kita harus namanya ngaji. Kita harus mengetahui mana yang zolim, mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Oh, jadi kita mulai dari mengingatkan teman-teman kita gitu kan. Nah, setelah kita ngaji, itu kita sudah mendapatkan sesuatu yang pasti. Ketika kita menyampaikan, kita akan yakin. Makanya harus setiap orang-orang yang mau menyampaikan di podium itu harus ngaji terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ngaji dulu kayak. Ya, ngaji. korupsi ini salah nggak kira-kira? Dalilnya mana? Oh, ternyata dikatakan oleh Nabi ya bahwasannya dikatakan dalam Islam bahwasannya mengambil hak yang bukan haknya adalah sesuatu yang zolim. Maka korupsi itu adalah sebuah kezoliman dan hukumnya haram, ya kan? Nah, mengambil rumah misalnya, memalsukan dokumen rumah, harusnya punya abang siapa? Abang Taki, ya. Terus yang ini abang Ayas ya, abang Ayas, ya. Nah, rumah punya abang Taki, ya. Tapi yang bikin dokumen kan bukan kalian, tapi bahasanya Pak Lurah lah ya, atau pejabat Pak Lurah. Bahwasannya rumah ini punya abang Ayas. Nah, itu banyak terjadi sekarang. Jadi rumahnya siapa tapi dokumennya dipindahkan. Nah, itu hukumnya apa? Kita cari dalam Islam, oh ternyata itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, kalau orang sudah ngaji, sudah tahu, sudah yakin, itu ketika menyampaikan pasti yakin. Karena dia sadar bahwasanya dia salah dan dia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, itu langkah pertama. Tapi kalau orang nggak belajar, dia menyampaikan, dia ragu, ini salah atau benar nih? Dalilnya ada nggak kira-kira? Jangan-jangan saya yang salah. Nah, itulah harus semua orang itu, khususnya muslim, ngaji terlebih dahulu. Ngaji Islam itu bukan hanya baca Al-Quran ya, tapi mempelajari hukum-hukum dalam Islam, bagaimana mengatur negara, bagaimana mengatur masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Wah, itu adem Indonesia. Gitu kira-kira.
Nah, yang kedua, teman-teman, ya marilah kita contoh nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita itu para sahabat Nabi ketika melihat kemungkaran, mereka langsung maju. Tapi kalau yang dihina diri sendiri itu tidak langsung maju. Makanya apa? Boleh kalian hina kami, tapi jangan sekali-kali kalian menghina Allah dan juga Rasulnya. Ya. Ada orang membakar Al-Quran, langsung. Ya, ada orang menghina Nabi, langsung. Ya, ada orang menzolimi orang-orang miskin, kita bela. Ya, jangan teman kita doang yang kita bela, orang-orang lemah lainnya juga harus kita bela. Nah, yang terakhir, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah yakin dan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak zikir, senantiasa berbuat baik kepada orang tua, itu akan diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan bantuan. Dan akan keluarlah singa podium, seorang muslim yang tidak akan gentar menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat. Seperti itu. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Siap jadi singa podium? Siap. Siap. Masya Allah. Kita lihat ke depan. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, baik yang di studio maupun yang di rumah yang sedang menonton, mudah-mudahan mereka semua pun siap untuk menjadi Siap. singa podium. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tipsnya apa? Terus ikuti channel ini, kita akan berbagi bagaimana tips-tips ya untuk terus berani dan menjadi muslim yang sejati. Siap, luar biasa. Masya Allah. Jazakumullah khairan kathiran kepada Kak Syadat atas ilmunya, sharing-sharingnya kepada kita semua. Siap Kak Syadat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga adik-adik di sini selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Menjadi anak-anak yang soleh dan senantiasa bahagia di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Baik Kak Syadat. Tafadhol. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan.